tetua, para pecinta Donghua dimanapun kalian berada. Gimana nih kabar para tetua? Udah siap lanjut dengan perjalanan Wanglin? Goilah kita lanjutkan dan selamat berimajinasi. Cerita dilanjut di mana di episode sebelumnya si Tunan bangkit dan pergi bersama dengan Wanglin untuk mencari tubuh yang cocok untuknya. Di tengah perjalanan, si Tunan merasakan adanya formasi kuat dari klan abadi terbuang dan memutuskan untuk menanganinya. Sementara itu di sisi lain, pertempuran besar terjadi antara klan abadi terbuang melawan pasukan yang dibawa oleh Chu Yunfei. Konflik memuncak ketika Chu Yunfei mendekati peti mati. Namun leluhur kelima dari klan abadi terbuang bergerak cepat menarik mayat raksasa menjauh tepat sebelum serangan Chu Yunfei mendarat. Hal ini menyebabkan peti mati hancur menjadi debu. Leluhur kelima kemudian memerintahkan aktivasi pohon reinkarnasi sebelum menyerang Chu Yunfei. Formasi seketika menyelubungi keduanya dalam awan hitam pekat. Tempat pertarungan sengit terjadi ketika melepaskan gelombang energi spiritual yang mematikan. Sementara itu, seorang tetua dari klan abadi terbuang, seorang penyihir 8 daun, mendarat di atas mayat raksasa. Ia mengabaikan belatung yang ada dan memunculkan bola cahaya keemasan seukuran telapak tangan. Seorang kultivator transformasi jiwa tahap menengah melihat hal ini dan segera menyerang penyihir tersebut. Ia berusaha merebut cahaya keemasan itu dengan pedang terbang miliknya. Meskipun terluka parah oleh serangan pedang yang menembus dadanya, penyihir 8 daun itu berhasil menekan cahaya keemasan ke dalam dada mayat raksasa sebelum tertawa dan kembali bertarung. Cahaya keemasan pada mayat klan iblis raksasa semakin terang, sementara mayat itu mulai menyusut dengan energinya yang terserap habis. Melihat perkembangan ini, Chu Yunfei yang masih bertarung dengan leluhur kelima memerintahkan para kultivator lain untuk menghancurkan sisa-sisa mayat dan cahaya tersebut. Namun anggota klan abadi terbuang dengan gigih mempertahankan area tersebut, bahkan mengorbankan diri mereka untuk menghentikan para penyerang. Setelah 10 napas waktu berlalu, mayat itu akhirnya sepenuhnya berubah menjadi debu. Chu Yunfei berhasil keluar dari awan hitam dan menyerbu ke arah cahaya keemasan. Namun tiba-tiba cahaya keemasan itu meledak dan sebuah pohon reinkarnasi setinggi 1000 kaki muncul melepaskan gelombang kejut dahsyat yang menyebar ke seluruh bagian timur planet Suzaku. Chu Yunfei pun terkejut dan segera terluka oleh gelombang kejut tersebut dan memerintahkan pasukannya untuk segera mundur. Para kultivator pun mundur, sementara leluhur kelima menginstruksikan klannya untuk tidak mengejar. Mereka sebaiknya melindungi pohon roh leluhur reinkarnasi yang baru saja muncul. Di tengah kekacauan itu, tetua simak dari sekte mayat juga muncul. Ia mengingatkan leluhur kelima tentang kesepakatan mereka. Leluhur kelima memenuhi janjinya dengan memberikan sebuah tato kuno yang rumit dan kuat di antara alisnya. Selanjutnya, tetua simak dengan hati-hati menyimpan tato tersebut ke dalam kotak giok khusus dan menyampaikan pesan dari pemimpin sekte mayat mengenai mayat klan iblis raksasa lainnya yang mereka miliki. Setelah urusannya selesai, ia pada akhirnya segera pergi bersama dengan tetua sekte mayat. Sementara itu, peristiwa serupa terjadi di wilayah utara, selatan, dan barat benua Suzaku. Zekezi berhasil menghancurkan pohon reinkarnasi di barat, namun upaya penghancuran di selatan dan timur gagal. Di utara, sebuah kejadian tak terduga pada saat ini terjadi. Si Tunan menyelinap tanpa terdeteksi ke dalam kabut hitam tempat leluhur keempat klan abadi terbuang berjaga. Saat pohon roh leluhur reinkarnasi mulai tumbuh, si Tunan menyatu dengannya dan menyerap seluruh energinya, menyebabkan tunas pohon langka itu layu dan runtuh. Leluhur keempat yang terkejut segera mengorbankan sebuah tato untuk menemukan pelakunya. Begitu ia mengetahuinya, ia pada akhirnya menjadi murka luar binasa. Terlebih lagi, ia juga menyadari bahwa si Tunan tidak hanya menghancurkan pohon, tetapi juga menyerap roh leluhur mereka.
Ini adalah inti yang diperlukan untuk menciptakan penyihir 10 daun yang kuat. Dengan dipenuhi amarah dan dendam, leluhur keempat pada akhirnya bergegas mengejar si Tunan yang melarikan diri sambil tertawa. Singkat cerita, si Tunan kembali ke Wang Lin dan menjelaskan bahwa ia telah dikejar oleh anjing gila setelah merahap roh leluhur mereka. Ia lanjut membawa Wang Lin pergi bersamanya saat mereka melarikan diri dari benua Suzaku menuju ke kutub utara. Selama pelarian, si Tunan tampak tak kenal takut, bahkan sesekali melambat untuk mengejek pengejarnya. Ia berencana menyerap leluhur keempat juga setelah menemukan tubuh baru dan mencerna kekuatan roh leluhur. Ia berkata bahwa ini adalah bentuk pembalasan atas kebaikan Suzaku generasi pertama sekaligus cara mempercepat pemulihannya sendiri. Sementara itu di belakang, leluhur keempat dari klan abadi terbuang terus mengejar dengan amarah yang membara. Adegan beralih ke ujung utara planet yang dingin membeku dan terhampar daratan kecil api utara yang merupakan bekas wilayah Shuye. Tanah ini diselimuti es abadi dan didera angin dingin yang tak ada henti-hentinya. Kabut biru gelap misterius bernama kabut 9 li melayang di atasnya, mematikan segala kehidupan yang disentuhnya, sekaligus memiliki kemampuan aneh untuk menyerap dan memurnikan secara perlahan apa yang tidak dapat dihancurkan. Meskipun luas hanya sebagian kecil dari daratan kecil api utara atau Little Northern Flameland yang pernah dijelajahi oleh Shuye, namun para kultivator kuat mengetahui rahasia di pusatnya, di mana sebuah bidang es merah yang unik karena es tersebut memancarkan panas api dan bukan dingin. Fenomena kontras ini jugalah yang akhirnya memberi nama untuk tempat tersebut. Tanah ini juga dilindungi oleh batasan-batasan kuno termasuk kabut 9 li, pembatasan api darah yang mematikan bagi makhluk berdarah yang terpapar cahayanya, dan es yang mampu menyerap serta melemahkan indera ilahi. Jauh di kedalaman Little Northern Flameland, terperangkap dalam kabut 9 li, terbaring tubuh seorang anak laki-laki tampan. Wajahnya menunjukkan perjuangan saat kabut perlahan memurnikannya, meskipun sesekali ia mengeluarkan gas hitam yang sempat mendorong kabut itu menjauh. Anak laki-laki ini adalah anak iblis yang merupakan senjata yang dilepaskan oleh Suntai ketika berhadapan dengan leluhur klan iblis raksasa di pertempuran sebelumnya. Leluhur tersebut berhasil menghancurkan tubuh lawannya, tetapi terpaksa melarikan diri hanya dengan jiwa asalnya, dan pada akhirnya menggunakan tempat ini untuk menjebak anak iblis tersebut. Asal-usul anak iblis ini terkait erat dengan Sekte Mayat yang merupakan sebuah organisasi kultivasi raksasa dengan cabang di banyak planet. Mereka jauh lebih besar daripada sekte manapun di planet Suzaku. Sekte ini diakui secara resmi dan dikenal sangat kuat serta misterius, bahkan dirumorkan terkait dengan runtuhnya alam surgawi. Mereka berdagang mayat dan mengumpulkan benda-benda langka dengan struktur hierarki yang jelas di setiap cabangnya. Sekte ini memiliki daftar lebih dari 3.000 jenis tubuh berharga. Anak iblis yang ditemukan oleh Suntai di planet terpencil adalah salah satu tubuh peringkat tinggi, yakni peringkat 171 dalam daftar tersebut. Tubuh ini istimewa karena diciptakan secara alami untuk dirasuki dan mampu mengembangkan akar roh yang cocok dengan perasuknya. Selain itu, ia sudah memiliki kekuatan setara tahap pertengahan transformasi jiwa. Suntai telah memurnikannya selama lebih dari 1000 tahun. Namun tubuh ini memerlukan formasi khusus untuk memelihara dan tidak bisa jauh darinya terlalu lama. Inilah sebabnya Suntai tidak membawanya ke alam surgawi. Sekembalinya, ia berencana menukarnya dengan pil peringkat 8 untuk membebaskan segel Zoe. Namun saat itu panggilan Wang Lin mengubah rencananya, membuatnya menggunakan anak iblis ini melawan leluhur klan iblis raksasa. Pada suatu hari, 3 sosok melesat melintasi langit Little Northern Flameland.
Di depan ada Wang Lin dan sosok transparan dan arogan yang tidak lain adalah si Tunan. Di belakang mereka ada leluhur keempat dari klan abadi terbuang yang mengejar dengan gigi terkatup. Mereka bertiga terbang cepat menuju pusat Little Northern Flameland dan memasuki area api es. Di sana Wang Lin segera melihat anak iblis yang tampak terperangkap. Si Tunan yang pernah berkultivasi lama di tempat ini sebelum tubuhnya hancur menunjukkan pemahaman mendalam tentang segel di sana. Ia akhirnya membentuk segel dan mengaktifkan segel api darah menargetkan leluhur keempat yang baru saja tiba. Cahaya putih terang menyelimuti langit membawa kekuatan misterius ke arah leluhur keempat. Leluhur keempat yang klannya juga memahami tempat ini mengenali serangan tersebut sebagai cahaya api darah. Ia lanjut memunculkan tato raksasa yang mengikis cahaya tersebut. Si Tunan tidak terkejut dan langsung menyerang menembus pertahanan tato leluhur keempat dan memasuki tubuhnya sejenak. Leluhur keempat berteriak dan memunculkan tanaman 9 daun di dahinya untuk memaksa si Tunan keluar. Begitu dikeluarkan, si Tunan melepaskan seluruh auranya dan memanggil kabut 9 li. Kabut yang mengelilingi anak iblis dengan cepat melesat menjebak si Tunan dan leluhur keempat dalam pilar api es yang terpisah, menyeret mereka mendekati pilar anak iblis. Pada akhirnya saat ini tercipta 3 pilar api es di kedalaman kabut. Dengan ekspresi gembira, si Tunan secara misterius keluar dari pilarnya sendiri dan terbang memasuki pilar api es tempat anak iblis berada sebelum akhirnya merasuki tubuh tersebut. Melalui kabut, si Tunan mengisyaratkan kepada Wang Lin bahwa kabut 9 li adalah formasi alami yang menjadi perlindungan sempurna bagi si Tunan untuk memulihkan kultivasinya. Ia berjanji akan mencari Wang Lin setelah selesai dan memperingatkan Wang Lin untuk berhati-hati terhadap Zekezi. Wang Lin merenung sejenak memandang anak di dalam kabut sebelum akhirnya bertanya tentang kristal planet kultivasi. Si Tunan kembali menjelaskan dalam tubuh barunya. Ia mengungkapkan bahwa ia pernah mengira itu adalah harta karun yang kuat, tetapi setelah ia menjadi Suzaku generasi kedua, ia menyadari betapa kejamnya benda atau kekuatan tersebut. Wang Lin mendengarkan dengan seksama penjelasan si Tunan mengenai kristal planet kultivasi. Benda itu ternyata bukanlah anugerah, melainkan alat kendali yang diberikan oleh aliansi kultivasi kepada negara kultivasi peringkat 6. Kristal tersebut menyerap sebagian jiwa setiap makhluk yang lahir di planet itu, memberikan kekuasaan absolut kepada pemegangnya. Si Tunan yang saat itu menjabat sebagai Suzaku telah menyadari bahaya ini dan menyegel kristal tersebut secara diam-diam. Si Tunan membuatnya tidak dapat digunakan meskipun masih menyerap jiwa. Inilah alasan mengapa planet Suzaku menjadi kacau seperti sekarang. Penjelasan ini seketika membuat Wang Lin terkejut dan khawatir. Wang Lin menyadari bahwa jika Zekezi berhasil mengaktifkan kembali kristal tersebut menggunakan jantung planet kultivasi dan mengorbankan sebagian masa hidupnya, maka nyawanya akan berada dalam bahaya besar karena bisa terbunuh hanya dengan satu pemikiran. Pemahaman ini juga menjelaskan mengapa banyak negara kultivasi mengkhianati Suzaku dan mengapa Zekezi berusaha menyingkirkan negara peringkat kelima yang berpotensi naik ke peringkat ke-6. Keberadaan kristal yang tersegel juga menjelaskan mengapa Zekezi tidak bisa dengan mudah mengambil bendera 1 miliar jiwa milik Dutian. Ini juga menjelaskan mengapa Zekezi tidak bisa dengan cepat memusnahkan klan abadi terbuang. Dengan kesadaran baru ini, Wang Lin menetapkan prioritas utamanya, yakni mendapatkan kristal planet kultivasi untuk mengambil kembali bagian jiwanya yang hilang. Setelah itu, Wang Lin berencana meninggalkan planet Suzaku yang kacau untuk mencari seorang yang dikenali sebagai Tian Yunzi. Namun sebelum pergi, Wang Lin perlu membuat beberapa persiapan. Pertama, Wang Lin harus memperkuat bendera 1 miliar jiwa yang melemah dengan menangkap lebih banyak jiwa yang berkeliaran di medan perang asing.
Jika memungkinkan, Wang Lin bahkan mungkin perlu mencari jiwa utama baru. Sementara itu yang kedua, Wang Lin perlu mendapatkan lebih banyak darah leluhur klan iblis raksasa dari lokasi sekte mayat di negara Zhao. Hal itu dikarenakan darah tersebut krusial untuk kemajuan tubuh aslinya dan memungkinkannya menggunakan teknik dewa kuno. Wang Lin juga menyadari tantangan besar dalam mengembangkan tubuh aslinya ke tahap bintang keempat yang membutuhkan energi spiritual dalam jumlah besar dan aura dewa kuno dewasa yang sulit didapat. Terobosan ini sangat penting karena akan membuat kekuatan tubuh aslinya setara dengan kultivator tahap ascendance. Selain itu, ancaman dari Tosen, dewa kuno yang terperangkap di tanah dewa kuno, terus membayangi Wang Lin. Wang Lin tahu bahwa jika Tosen bebas, ia akan menjadi target pertama dan bahkan dengan bantuan Situnan, mereka tampaknya tidak akan sanggup melawannya. Keinginan terbesar Wang Lin untuk meninggalkan planet ini sebagian besar didorong oleh ancaman sosok Tosen. Sebagai langkah awal sebelum menjalankan rencana besarnya, Wang Lin memutuskan untuk kembali ke negara Chu dan mengantarkan Zoro pulang. Dalam perjalanannya menuju negara Chu, Wang Lin menyaksikan pemandangan mengerikan. Langit dipenuhi awan hitam yang membawa anggota klan abadi terbuang yang bergerak cepat menuju benua Suzaku. Negara-negara kultivasi peringkat 3 hampir seluruhnya hancur atau jatuh ke tangan klan tersebut. Planet Suzaku berlumuran darah. Wang Lin terpaksa bersembunyi sambil sesekali melawan para penyerang ketika menyadari jumlah mereka terlalu banyak untuk dihadapi sendirian. Perang besar kedua antara klan abadi terbuang dan negara Suzaku pun mulai dimulai saat klan tersebut mencapai benua Suzaku. Qianfeng ditunjuk sebagai pemimpin pasukan Suzaku. Pertempuran sengit berkecamuk di seluruh negara kultivasi peringkat kelima mengguncang seluruh planet. Namun pasukan Suzaku terus terdesak mundur, menderita banyak korban setiap harinya. Situasi semakin memburuk ketika berita pengkhianatan datang bertubi-tubi, di mana negara kultivasi peringkat kelima seperti Air Tinta, Peony, dan Qin mulai membelot ke sisi klan abadi terbuang. Pukulan telak ini memaksa negara Suzaku menarik garis pertahanan mereka kembali ke benua Suzaku. Di tengah kekacauan ini, sebuah berita yang lebih mengejutkan menyebar dan mengguncang hati setiap kultivator. Yun Kezi, saudara seperguruan Suzaku generasi saat ini yang pernah kalah dalam perebutan gelar, kembali muncul. Identitas aslinya terungkap sebagai leluhur kedua klan abadi yang terlantar. Wang Lin yang mendengar berita ini saat kembali ke negara Chu merasa sangat terkejut dan memiliki firasat bahwa Yun Kezi akan segera mencari Wang Lin. Namun sebelum Yun Kezi menemukannya, orang lain pada saat ini terlebih dahulu muncul di hadapan Wang Lin. Tepat ketika Wang Lin hendak menggunakan sebuah susunan teleportasi kuno menuju ke negara Chu, Wang Lin merasakan kehadiran seseorang dan segera berhenti. Sementara itu di sisi timur benua Suzaku, Chu Yunfei yang merupakan leluhur ascendan dari sekte takdir surgawi sedang dalam kondisi terluka parah setelah pertempuran melawan leluhur kelima klan abadi terbuang. Ia memutuskan untuk mundur ke sektenya dan memulihkan diri. Namun saat ia mendekati markasnya, langkahnya seketika terhenti. Seorang pria tua berjubah merah dengan aura kuno yang kuat muncul di hadapannya. Chu Yunfei mengenali orang itu sebagai sosok Yun Kezi. Yun Kezi dengan sikap tenang yang berbeda dari citranya dulu menasihati Chu Yunfei untuk meninggalkan planet Suzaku selama 1000 tahun karena ketidakcocokan kultivasinya di tempat ini. Chu Yunfei mengerutkan kening dan seketika menolak, dan sebagai tanggapan Yun Kezi memanggil sosok ilusi kuat dari sepotong kayu hitam. Sosok itu dengan cepat menyerang Chu Yunfei, menembus pertahanan energi spiritual celestialnya dan mendaratkan pukulan di dadanya. Chu Yunfei yang kembali terluka terpaksa mundur dan memutuskan untuk melarikan diri.
Dari kejauhan, ia berteriak dengan nada depresi bahwa ia akan meninggalkan planet Suzaku. Setelah Chu Yunfei pergi, sosok ilusi itu segera mempertanyakan mengapa Yun Kezi mencegahnya menghabisi Chu Yunfei. Yun Kezi menjelaskan bahwa tindakan seperti itu akan segera terdeteksi oleh Ze Kezi dan keduanya pun seketika menghilang. Tak lama kemudian sosok Ze Kezi muncul dan dengan marah berteriak meminta Yun Kezi segera menampakkan diri. Sesaat kemudian dari kehampaan suara Yun Kezi terdengar ketika ia mengusulkan bahwa pertempuran untuk menyelesaikan persaingan mereka berdua akan dilaksanakan dalam 3 bulan di kaki Gunung Suzaku. Ia ingin memberikan waktu bagi Ze Kezi untuk pulih dari luka-lukanya terlebih dahulu. Ze Kezi terdiam dengan ekspresi suram dan merasakan adanya bahaya dari rencana Yun Kezi sebelum akhirnya menghilang. Sementara itu di lokasi lain, Yun Kezi dan sosok ilusi yang diidentifikasi sebagai leluhur pertama klan abadi terbuang melanjutkan diskusi mereka sebelumnya. Leluhur pertama mempertanyakan penundaan 3 bulan dan menyarankan agar mereka menghabisi Ze Kezi dengan kekuatan gabungan mereka. Terlebih lagi akan ada juga anggota yang segera tiba. Dengan begitu maka mereka akan bisa menghabisi Ze Kezi sebelum waktu 3 bulan tiba. Yun Kezi pada saat ini dengan tegas menentang pembunuhan Ze Kezi pada saat ini. Ia khawatir Ze Kezi yang memiliki kristal planet kultivasi akan menghancurkannya sebelum kematiannya. Ia juga akan memusnahkan semua kultivator di planet itu dan memicu intervensi dari aliansi kultivasi yang tidak dapat dihadapi oleh klan mereka. Yun Kezi lanjut mengungkapkan rencananya yang telah lama disusun, yakni memelihara seseorang kultivator untuk menjadi Suzaku berikutnya. Dengan begitu, maka mereka bisa secara tidak langsung mengendalikan planet untuk kelangsungan hidup klan abadi terbuang. Ia merasa frustasi karena tindakan sang leluhur yang telah mengganggu rencananya dan memaksanya mengungkapkan identitasnya. Ia menjelaskan bahwa mendapatkan kendali atas kristal planet kultivasi sangatlah penting. Yun Kezi kemudian merinci kandidat-kandidatnya untuk menjadi Suzaku berikutnya. Di antaranya ada Zixin yang dimasukkan untuk mengendalikan penerus Ze Kezi yang kemungkinan adalah Qianfeng. Ada juga Zhou Wutai yang dipilih karena garis keturunan naga hijaunya untuk melawan Liu Mei. Satu lagi adalah Wang Lin yang awalnya hanya pilihan iseng karena pemahamannya tentang domain hidup dan mati meskipun bakatnya yang biasa saja. Tetapi pada akhirnya Wang Lin menjadi kandidat utama karena kemajuannya yang mengejutkan. Sifatnya yang penuh rahasia dan kemampuannya yang menarik perhatian Ze Kezi juga menjadi bahan perhitungan. Sebagai pembenaran akhir untuk tidak menghabisi Ze Kezi segera, Yun Kezi mengungkapkan kemungkinan konsekuensi bencana dari penghancuran kristal planet kultivasi pada klan abadi terbuang. Hal ini akan berpotensi membunuh semua anggota klan yang lahir sejak pengambil alihan kultivator termasuk dirinya dan leluhur pertama. Penjelasan ini akhirnya memuaskan bagi leluhur pertama. Yun Kezi lanjut menegaskan bahwa penundaan 3 bulan bertujuan untuk menunggu Ze Kezi mengaktifkan kristal planet kultivasi dan pada saat itu juga Yun Kezi akan menyerang tanpa memberinya kesempatan. Sementara itu di luar susunan transfer ke negara Chu, Wang Lin bertemu dengan Zhou Wutai yang kekar yang memegang topi jerami. Wang Lin mengenali topi tersebut. Sementara itu Zhou Wutai meminta anggur dan Wang Lin memberikannya sebotol anggur berharga dari masa lalu yang mengingatkannya pada sosok Danyu. Mereka pun minum bersama dalam keheningan yang syarat makna. Zhou Wutai mengakui ketenaran Wang Lin dan berterima kasih padanya karena telah menghabisi Li Yuanfeng dan menyegel Xu Ye. Zhou Wutai kemudian mengungkapkan bahwa topi jerami itu adalah milik Zixin dan diberikan oleh Yun Kezi. Hal ini seketika menyiratkan bahwa keduanya adalah bidak dalam permainan Yun Kezi.
Ia segera menyarankan Wang Lin untuk mencari Yun Kezi dan mempelajari penggunaan sebenarnya dari topi tersebut. Wang Lin seketika dengan tegas menolak. Sementara itu Zhou Wutai sedikit tertegun dan tampak agak tertekan sebelum akhirnya memberikan giok berisi informasi Liu Mei kepada Wang Lin. Ia lanjut meminta Wang Lin untuk menyimpan sisa anggurnya dan seketika pergi. Setelah kepergian Zhou Wutai, Wang Lin pun memeriksa batu giok tersebut. Isi batu giok ini merincikan tentang Dao Liu Mei dan domain 1000 ilusi tanpa kekejaman. Hal ini seketika membuat Wang Lin merenung dan mengeras. Wang Lin pada akhirnya merasa siap menghadapi potensi masalah dari Liu Mei dan menghancurkan batu giok tersebut. Wang Lin akhirnya kemudian mengaktifkan sebuah susunan teleportasi kuno dan menghilang sebelum akhirnya kembali muncul di negara Chu. Negara ini telah banyak berubah di bawah kependudukan klan abadi terbuang. Langit tampak gelap meskipun siang hari dan sebuah tanaman raksasa dari makam abadi menjulang tinggi mendominasi pemandangan. Anggota klan abadi terbuang dan para kultivator bertato terlihat di mana-mana, sementara tanaman-tanaman aneh tumbuh subur. Desa-desa manusia relatif tidak terganggu terkecuali beberapa yang terkena pertempuran atau anak-anak yang diambil untuk kultivasi oleh klan tersebut. Kedatangan Wang Lin melalui susunan teleportasi menarik perhatian keberadaan penyihir klan abadi terbuang. Namun Wang Lin dengan mudah menghindari mereka dan menghilang. Ia sempat mengunjungi desa kelahiran Zoru yang kini sunyi, senyap dan ditumbuhi tanaman aneh. Melihat sebagian besar anggota klan terpusat di benua Suzaku, Wang Lin pada akhirnya mengubah rencananya. Alih-alih pergi ke medan perang asing, Wang Lin memutuskan untuk menyelidiki makam abadi yang merupakan markas klan abadi terbuang dan berharap menemukan sumber daya untuk masa depannya sebelum meninggalkan planet Suzaku. Wang Lin akhirnya terbang menuju lubang masuk makam abadi dan terkesan oleh ukuran tanaman raksasa yang menutupinya. Setelah mengamati seorang penyihir 5 daun yang keluar dari tanaman tersebut, Wang Lin pun menguji pertahanan tanaman ini. Energi spiritualnya lenyap saat Wang Lin menyentuh tanaman dan avatar kayu yang ia ciptakan hancur oleh benang hitam dari tato pada tanaman. Namun ketika Wang Lin menguji dengan fragmen jiwa dan bendera jiwa kilin miliknya, fragmen-fragmen itu bisa melewatinya tanpa adanya halangan. Menyadari tanaman itu memblokir energi spiritual dan materi tetapi membiarkan jiwa lewat, Wang Lin melapisi dirinya dengan fragmen jiwa sebagai pelindung termasuk tato kilin di wajahnya dan berhasil menembus tanaman tersebut. Di dalamnya ia melihat dunia yang terang di mana tanaman itu menyerap gas hitam dari makam abadi. Tanpa ragu Wang Lin terjun ke dalam lubang makam abadi. Dengan kemampuan teleportasi tingkat transformasi jiwa miliknya, ia dengan cepat melewati lapisan pertama dan kedua. Ia menemukan beberapa dukun tingkat rendah. Di lapisan ketiga, Wang Lin hanya menemukan lubang bekas pohon reinkarnasi. Setibanya di pintu masuk lapisan keempat, Wang Lin merasakan sesuatu dan segera menyembunyikan diri. Tak lama kemudian, sosok wajah raksasa mendekat berubah menjadi dukun tingkat 6 daun yang memimpin belasan kultivator bermata redup. Penyihir dan para kultivator itu seketika memasuki lapisan keempat. Wang Lin diam-diam mengikuti dari belakang. Di dalam lapisan keempat yang lebih terang, dukun itu kembali dengan wajah raksasa menangkap para kultivator. Wang Lin yang tak terlihat akhirnya segera terbang menuju ke pusat dari lapisan. Di sana Wang Lin menyaksikan pemandangan mengejutkan, yakni sebuah pohon reinkarnasi yang lebih kecil dan di atasnya di dalam lingkaran cahaya melayang seorang lelaki tua telanjang dengan lubang di dada, tubuh penuh tato dan tanda tanaman 8 daun berkedip di dahinya. Sebuah tato kuno yang rumit melayang di atas kelapak lelaki tua tersebut. Sementara itu di bawah pohon berdiri lebih dari belasan dukun tingkat 6 daun dan masing-masing didampingi oleh para kultivator bermata redup.
Wang Lin sedikit terkejut dan berpikir mungkinkah mereka pada saat ini sedang melakukan ritual dan pengorbanan.